PT Chandra Asri Pasifik Tbk menargetkan pembangunan fasilitas CAADC tahap 2 dengan total investasi sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek ini menjadi kelanjutan pengembangan kapasitas industri petrokimia perseroan di Cilegon. PT Chandra Asri Pasifik Tbk melanjutkan pembangunan fasilitas chlor-alkali dan ethylene dichloride atau CAEDC tahap 2 dengan nilai investasi sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi ini menjadi bagian dari strategi perseroan memperkuat industri petrokimia nasional dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku. PT Chandra Asri Pasifik Tbk menargetkan pembangunan fasilitas CAADC tahap 2 dengan total investasi sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek ini menjadi kelanjutan pengembangan kapasitas industri petrokimia perseroan di Cilegon. Manajemen menilai investasi tersebut akan memperkuat rantai pasok bahan kimia nasional. Langkah ini juga mendukung kebutuhan industri hilir yang terus meningkat. Fasilitas CAADC akan memproduksi chlor-alkali dan ethylene dichloride yang menjadi bahan baku penting bagi berbagai industri. Produk tersebut digunakan untuk pembuatan PVC pengolahan air hingga beragam produk manufaktur. Peningkatan kapasitas produksi diharapkan mampu menekan ketergantungan terhadap impor. Kondisi ini sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok industri domestik. Pembangunan fasilitas baru diperkirakan memberikan multiplier efek bagi sektor industri dan infrastruktur nasional. Investasi besar ini berpotensi menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan industri Cilegon. Perseroan juga menilai permintaan produk petrokimia masih memiliki prospek jangka panjang. Hal tersebut menjadi dasar perusahaan melanjutkan ekspansi kapasitas produksi. Ekspansi fasilitas CAADC menjadi bagian dari strategi jangka panjang Chandra Asri untuk memperluas portofolio bisnis petrokimia. Perseroan terus meningkatkan investasi pada proyek bernilai tambah guna memenuhi permintaan pasar domestik dan regional. Kehadiran fasilitas baru diharapkan meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat daya saing perusahaan. Langkah ini mencerminkan optimisme TPIA terhadap pertumbuhan industri petrokimia Indonesia dalam jangka panjang. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, selanjutnya mari kita simak pergerakan IHSG di penutupan sesi pertama pada hari ini, di mana IHSG ditutup menguat di 1,41% ke level 6.319,85. Adapun tadi pagi IHSG dibuka di level 6.273 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 6.321. 387 saham menguat, 224 saham melemah, dan 181 saham stagnan atau tidak bergerak. Dari top gainers pemirsa, atau saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi, antara lain ada TPIA yang menguat di 7,56%, DSSA menguat di 8,59%, Bumi menguat di 5,66%, dan Dewa menguat di 9,55%. Dari top losers pemirsa atau saham-saham yang mengalami pelemahan terdalam antara lain ada PRDL yang melemah di 7,83%, Jelly melemah di 9,55%, EPAK melemah di 2,82%, dan Rans melemah di 1,68%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, properti memimpin penguatan dengan 2,93%, energi menguat di 2,75%, barang baku menguat di 2,37%. Sementara kesehatan melemah di 1,39%. Pemirsa, PT Telkom Indonesia Tbk menargetkan kapitalisasi pasar mencapai sekitar 550 triliun rupiah pada 2030 melalui program transformasi Telkom 30. Strategi jangka menengah ini difokuskan untuk meningkatkan nilai perusahaan sekaligus mengubah struktur bisnis agar tidak lagi bergantung pada layanan telekomunikasi konvensional.
Ya, transformasi tersebut diharapkan memperkuat posisi Telkom sebagai pemain utama ekosistem digital nasional dan mendorong pertumbuhan nilai bagi pemegang saham. Telkom menargetkan kapitalisasi pasar meningkat dari sekitar 260 triliun rupiah menjadi 550 triliun rupiah pada 2030 melalui transformasi TLKM30. Salah satu sasaran utama program ini adalah meningkatkan total shareholder return bagi para investor. Target tersebut mencerminkan optimisme perseroan terhadap pertumbuhan bisnis digital dalam 5 tahun ke depan. Strategi ini juga menjadi langkah Telkom untuk meningkatkan valuasi perusahaan di pasar modal. Telkom akan mengubah komposisi pendapatan yang saat ini masih didominasi segmen business to consumer atau B2C melalui Telkomsel. Kedepan Persero menargetkan porsi bisnis di luar B2C meningkat hingga struktur pendapatan menjadi lebih seimbang. Pertumbuhan tersebut akan didorong oleh layanan digital infrastruktur enterprise ICT dan bisnis internasional. Diversifikasi ini diharapkan membuat sumber pendapatan Telkom lebih berkelanjutan. Untuk mencapai targetnya, Telkom membangun 4 pilar bisnis yaitu B2C Digital Infrastruktur Internasional atau B2B ICT. Pada pilar digital infrastruktur, Persero mengonsolidasikan aset strategis seperti fiber Mitratel, Nutradisi, Telkomsat, dan Service Company. Telkom juga melanjutkan proses carve out aset fiber ke Infranexia yang ditargetkan rampung pada September 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi menuju strategic holding. Setelah penataan bisnis infrastruktur, Telkom akan melanjutkan pemisahan bisnis enterprise pada akhir 2026. Persero ingin agar perusahaan induk lebih berfokus pada strategi kebijakan dan inovasi jangka panjang. Transformasi TLKM30 diharapkan meningkatkan efisiensi sekaligus mempercepat pengembangan bisnis digital bernilai tambah. Melalui langkah tersebut, Telkom menargetkan menjadi perusahaan digital dengan valuasi yang lebih tinggi menjelang 2030. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Metropolitan Land Tbk berhasil membukukan marketing sales sebesar 997 miliar rupiah hingga akhir Juni 2026. Kinerja tersebut mencerminkan permintaan properti yang tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi dan suku bunga. PT Metropolitan Land Tbk membukukan marketing sales sebesar 997 miliar rupiah hingga akhir Juni 2026. Realisasi tersebut setara hampir 50% dari target marketing sales tahunan sebesar 2 triliun rupiah. Manajemen menilai pencapaian ini menunjukkan permintaan pasar masih cukup solid. Persero optimistis target tahunan dapat dicapai melalui peluncuran proyek dan strategi pemasaran yang agresif. Kontribusi terbesar marketing sales masih berasal dari penjualan produk residensial khususnya rumah tapak. Beberapa proyek unggulan seperti Medland Menteng, Medland Cikarang, dan Medland Cibitung menjadi penopang kinerja perseroan. MTLA juga terus memasarkan klaster baru untuk menjawab kebutuhan pasar. Strategi tersebut diharapkan menjaga momentum penjualan hingga akhir tahun. Selain prapenjualan, MTLA juga ditopang oleh pendapatan berulang dari pusat perbelanjaan, hotel, dan kawasan komersial. Persero terus menambah fasilitas dan mengembangkan kawasan untuk meningkatkan kunjungan masyarakat. Diversifikasi sumber pendapatan menjadi strategi penting dalam menjaga kinerja bisnis. Langkah ini membuat fundamental perseroan lebih stabil di tengah dinamika pasar properti. MTLA menilai prospek industri properti masih menjanjikan didukung peluncuran produk baru dan strategi pemasaran digital. Persero juga melanjutkan pengembangan proyek residensial dan perhotelan di berbagai daerah. Ekspansi tersebut diharapkan mendukung pertumbuhan pendapatan dan laba hingga akhir tahun. Manajemen tetap optimistis target marketing sales 2 triliun rupiah dapat direalisasikan. Berbagai sumber, IDX Channel.